dengan kamu. Ku harap cintamu takkan berubah, karena di sini ku tetap untukmu. Sayang, apa kabar denganmu? Cobalah kamu telepon diriku. Ku rindu dengar suara indahmu, karena dirimu lah semangat hidupku. Sayang, dengarlah permintaanku, jangan ragukan cintaku. Sayang, percayalah apa kataku, karena ku sayang kamu. Halo sahabat teknisi, semoga dalam keadaan sehat, rezekinya lancar, amin. Nah, di sini kemarin kan saya pernah upload video dengan laminating atau vakum yang saya rakit sendiri, dan banyak yang teman-teman teknisi pada nanya gimana bang cara bikinnya, gimana bang cara-cara rakit-rakitnya segala macamnya. Nah, di sini saya udah bikin. Nah, kemarin juga sebenarnya saya bikinnya nggak cuman ini sih, ini juga ada berapa ini, ada 4, ada 2 model tombol, yang itu atas bawah, pressure samping, tapi yang sebelahnya belum saya rakit semua, tinggal ngasih pintu aja itu, tapi itu udah pesanan orang. Nah, saat ini mungkin sahabat teknisi ingin tahu, ataupun juga sahabat teknisi bagi yang pemula-pemula, apa sih fungsinya alat ini. Nah, alat ini fungsinya itu untuk meratakan antara LCD sama touchscreen ataupun kaca yang sudah dikasih lem OCA. Dalam bahasa gampangnya pengganti kita mencet-mencet lah, itu kita press pakai ini. Dan ini saya desain begini fungsinya. Nah, ini buat naikin hidrolik, menuruninya itu presurnya, dan ini tombol buat buka pintu ataupun juga supaya si angin ini masuk, biar pintunya ini bisa keluar itu. Jadi kalau mungkin sahabat teknisi yang belum tahu fungsinya, nah ini fungsinya begini sahabat teknisi. Nah, ini fungsinya dia bisa fungsi karena ada dari kompresor sama dari vakum itu. Nah, ini vakumnya dan kompresornya ada di depan, nggak kelihatan, cuma di balik meja soalnya. Nah, situ coba kita nyalain dulu. Oke, kita udah nyala. Nah, ini sini sahabat-sahabat teknisi. Nah, kita coba naikin dulu lah. Nah, naikin dulu. Oke. Nah, begitu. Kita turunin. Oke, kita naikin. Kita matiin. Nah, si tombol ini buat, nah, ini kan pintunya belum bisa dibuka karena masih vakum. Nah, tombol ini buat buahnya itu. Oh, pintunya otomatis buka. Itu sahabat-sahabat ini sih. Jadi yang belum tahu, bisa kita peragakan pakai LCD ini seumpamanya LCD yang udah kita kasih lem OCA dan rusak, yang kita kasih ditempelin kaca. Nah, alat ini bisa bekerja maksimal apabila 2 faktor ini dipenuhi, atau juga dibilangnya apa ya, yang membuat alat ini bisa kerja maksimal itu ada 2 faktor. Satu, dari lem OCA nya itu sendiri. Kalau soal lem OCA saya tidak bisa merekomendasiin, karena apa ya namanya, lebih baik sahabat-sahabat teknisi nanya sama si mbak-mbaknya yang jual di toko spare part, ya kan. Terus yang keduanya cara pemasangannya. Nah, cara pemasangan lem OCA yang udah kita tempel LCD dan kita masang kaca, usahakan yang ditempel di bagian tengah, yang nempel dulu di bagian tengah. Kalau di bagian tengah, alat ini bisa kerja maksimal perkiraan 1 menit, dan ini juga 1 menit di sini gitu. Nah, kalau yang nempelnya
di pinggir nempel dulu, terus langsung kita press. Biasanya di sini oke 1 menit, tapi di sininya yang agak sedikit lama. Karena apa? Udara yang ada di dalam ini nggak bisa sempurna kalau bagian pinggirnya ini nggak bisa sempurna hilang kalau nggak bagian pinggirnya ini udah ketutup semua. Itu ibaratnya beginilah, kalau seandainya kita kerja nggak sesuai prosedur kan ya hasilnya nggak bisa maksimal. Sebagus apapun alatnya juga nggak bakal bisa maksimal kalau emang kita nggak sesuai prosedur gitu. Nah begini sahabat-sahabat teknisi, coba kita seandainya udah udah kita tempel kaca ya, kita masukin. Nah kan kalau nggak pakai alat ini kan otomatis pencet. Nah semua kan nah alat ini pengganti itu supaya nggak mencet lagi dan supaya kerja kita cepat itu. Nah oke, soalnya pas lagi nggak ada buat bahan buat ini sih. Nah di sini oke, kita coba nyalain vakumnya. Oke, vakum udah nyala, kita tutup. Nah kita tunggu sampai habis dulu udara di dalam. Ya perkiraan 30 detik lah pasti dia udah habis, karena pakai vakum yang 1/4 pasti cepat gitu. Nah kalau sekarang diperkirakan udah habis udara di dalam, kita turunin. Nah disinilah untuk meratakan. Kalau emang seandainya lemnya bagus dan cara penempelannya sesuai dengan prosedur, pasti hasil maksimal itu. Jadi sahabat-sahabat ini sih kalau emang belum tahu fungsi dari alat ini, yaitu alatnya buat ngepres, buat meratakan lah gampangnya itu. Oke, diperkirain waktunya udah cukup, kita coba naikin hidrauliknya. Naik, kita matiin vakumnya. Nah ini vakum udah mati, tapi ini masih vakum, masih belum bisa dibuka ini pintu, masih belum bisa. Nah ini tombol ini kita pencet supaya buat pintunya ini. Oke, kita buka LCD. Nah kalau emang di sininya sesuai prosedur, di bubble overlay nggak usah pakai lama-lama, antara 1 sampai 2 menit udah bagus gitu. Kalau sahabat-sahabat teknisi tanya gimana jamin aman nggak, aman, karena dia sama sekali nggak pakai listrik. Kenapa nggak pakai listrik? Karena di sini cuman pakai vakum nih, dari vakum, dan ini dari kompresor. Bukannya saya nggak bisa yang ngasih kayak semacam ya timer apa segala macam lah, tapi kan pakai listrik juga ya buat apa sih kalau hanya cepat boros-borosin gitu kan. Yang nama teknisi itu kalau bisa seminimal mungkin mengeluarkan modal, tapi hasilnya semaksimal mungkin, kan begitu. Nah untuk sahabat-sahabat teknisi, untuk desain-desainnya yang kita sementara emang ada 2 desain, yang ini sama yang itu, yang tombol atas bawah kanan kiri. Kalau itu sih udah pesanan orang. Kalau sahabat-sahabat teknisi pesen ya bisa. Sebenarnya sih kemarin waktu kita bikin itu ada pertama 8, tapi udah dipesan sama teman-teman di sekitar kita, sama yang keduanya itu bikin 4, dipesan sama sahabat-sahabat kita juga yang tahu, kenal di daerah kita juga itu. Nah ini kita bikin ada stok 4, tapi yang 3 itu udah pesanan orang. Jadi kalau sahabat teknisi pengen pesen ataupun pengen tahulah gimananya, nggak apa-apa, WA ke saya, WA saja ya. Cuma kalau telepon takutnya saya di luar atau lagi di jalan. Saya juga kerja juga
Untuk sahabat teknisi kalau emang mau order nanya soal garansinya 1 tahun. Nah, nanti 1 tahun sahabat-sahabat teknisi nggak usah khawatir soal masalah keamanannya, insya Allah. Soalnya udah kita tes semuanya dari segi cara kerjanya segala macamnya udah kita tes. Nah, untuk alasannya kalau emang sahabat teknisi ada yang menggelitik nih, kenapa kok bagian dalamnya ini dibikin enggak full itu, kok ada space-nya 1 cm, space-nya 1 cm. Nah, ini fungsinya supaya ini bisa ngegeser. Nah, kenapa saya bikin supaya bisa ngegeser? Nah, ini bisa ngegeser tapi nggak bisa kita ke atas bawah, nggak bisa dia. Kenapa ini supaya bisa? Nah, ini kejadiannya kemarin begini sahabat-sahabat teknisi. Saya kemarin ngerjain handphone sub punya user, dia punya handphone 2 tipe yang sama, dan handphone itu satu LCD nya pecah, yang satu kacanya pecah. Nah, yang LCD pecah, kacanya pengen dipindahin ke yang LCD masih bagus, karena itu handphone dia kenangan dari Korea katanya, nggak tahu kenangan apa, kita juga nggak tahu lah. Oke lah, dengan nego akhirnya jadi oke, kita pisahin. Nah, waktu kita pisahin ternyata saya dapat kendala, tapi kita bukan LCD pecah atau apa sahabat-sahabat ini sih. Kendalanya begini, jadi si LCD nya di sini, di fleksibel ini nempel IC kaca yang tipisnya, mungkin sahabat ini sudah tahu lah ya, yang di ujung sini kan kalau LCD kan tipis banget nih, ada kaca tipis banget. Nah, dia itu di sini ada, di IC sini ada gitu. Nah, ini gua pikir nih, ini kalau sedikit kegencet pasti pecah karena saking tipisnya. Di samping itu posisi dia ini sama sekali nggak ada pelindungnya. Kalau di handphonenya iya, karena dia ada lubang di framenya. Cuman kalau pas waktu kita press nih sama sekali nggak ada yang lindungin. Walaupun ini empuk, cuman ya bikin agak sedikit kita was-was. Nah, di sini saya bikin ada space-nya ini, posisinya di situ sahabat teknisi. Kalau seandainya kejadian kayak kemarin waktu saya ngerjain handphone sub itu, di sini ada isi kacanya dan dia nonjol keluar. Nah, kita bisa ngepresnya begini sahabat teknisi. Jadi posisinya kita polin dulu ke pinggir LCD-nya itu kan, ataupun juga mungkin bisa kita atur lah. Nah, ini kita bisa geser kalau emang seandainya perlu. Nah, kita geser begini kan, ini bisa geser nih. Nah, ini bisa geser supaya si IC yang seperti kayak handphone sub yang saya bilang tadi itu aman gitu, dia nggak kena gencet. Nah, seandainya kita turunin, otomatis sebelah sini kan nggak kena gencet, nggak kena ini kan. Nah, di situ saya berpikirnya di situ. Terus kenapa ada space lagi ya, yang kayak tadi kita bilang, dia di sini saya space ini buat ini sahabat-sahabat ini sih, buat supaya si fleksibel ini nggak nekuk. Nah, jadi dia melengkungnya ke atas. Nanti kan kita masukin, nah, dengan kita taruh ini fleksibelnya aman di sini itu. Nah, kalau seandainya mungkin sahabat-sahabat teknisi pengen tahu berapa harganya nih, saya jual ini alatnya, alatnya cuma alatnya aja ya, jadi nggak jual vakum sama kompresor itu. Nah, kalau sahabat teknisi apa aja sih yang didapat? Nah, ntar alat ini sama selang perkiraan 2 meter, sama cabang Y ini, pneumatik Y, sama yang ini. Nah, ini fungsinya buat yang di vakum, mesin vakum, pompa vakum itu. Nah, kalau bawaannya dia itu yang seperti itu, nah itu nggak bisa langsung kita kasih yang selang yang 6 mili ini, karena bawaannya dia itu cuman tutup aja gitu. Nah, kita kasih ini sama Y ini fungsinya, ini yang buat ke kompresor, ini buat cabang, satu ke bumper remover, satunya ke yang alat ini gitu. Untuk mungkin tutorialnya gampang, tadi kita nyusul soal tutorialnya. Nah, mungkin sahabat-sahabat ini sih yang mungkin belum tahu, seandainya takutnya mungkin juga salah beli, ini fungsinya buat meratakan, bukan buat bubble. Nah, kalau buat bubble ini, kalau sahabat teknisi belum punya ini ya jangan beli ini dulu
gitu. Ataupun juga jangan bikin ini dulu, karena apa, ini pengganti kita buat mencet-mencet ataupun meratakan lah gampangannya gitu. Jadi kalau udah punya bubble remover tapi masih mencet-mencet, boleh bikin sendiri atau nggak ngerakit sendiri, boleh juga beli dari saya juga nggak apa-apa, WA aja langsung juga nggak apa-apa. Nah sahabat-sahabat teknisi, untuk garansinya yang tadi saya bilang 1 tahun. Untuk keamanan insya Allah aman karena dia nggak pakai listrik sama sekali. Di sini cuma nyedot sama press, itu aja. Nah di sini saya desain begini sebenarnya emang sengaja sih. Nah ini saya desain supaya belakangnya ini bisa dibuka. Ini ada baut. Nah ini yang dari, ntar kita kalau emang sahabat ini pesen, ntar kita kasih tulisan di sini. Ini buat vakum, buat kompresornya. Nah sahabat ini sih, kalau mungkin punya pikiran aku juga pengen jualan hal-hal begitu tapi aku nggak tahu nih cara-caranya, nggak apa-apa. Beli satu, dibongkar bagian sini, bagian belakang ini, dia di dalamnya semuanya rakitannya ada di situ, dari hidroliknya, dari presurnya, pas dari keamanan soal settingnya ada semua di dalam gitu. Jadi kalau memang sahabat-sahabat teknisi bisa bikin sendiri, oke lah, bisa bikin aja nggak apa-apa. Kalau nggak bisa pesan dari saya juga boleh. Garansinya 1 tahun. Kalau emang punya pikiran ntar, oh ya udah saya beli satu buat contoh, ntar kalau emang saya bisa bikin sendiri kan, saya mau buat temen-temen yang di sekitarnya juga nggak apa-apa gitu. Kalau sahabat-sahabat teknisi soal fungsi alat ini sudah tahu, mungkin nggak usah banyak-banyak dijelasin. Mungkin yang bagi sahabat-sahabat yang masih pemula-pemula, alat ini ya tadi fungsinya buat press, buat meratakan, jadi pengganti kita buat pencet-pencet. Ini tombol hidrolik, naik turunin, ya kan. Nah dan ini buat buang angin atau masukin angin supaya si pintu ini bisa kebuka. Ini buat pressure, dan ini dari vakum. Nah, vakum itu, nah sebenarnya sih gini sahabat teknisi ya, gua beli alat itu beli vakum juga ya. Emang sih sebenarnya sih kalau emang sahabat teknisi lebih mohon maaf ibaratnya lebih pengen nggak ngeluarin modal banyak juga sebenarnya bisa. Ataupun mungkin punya yang bekas kulkas itu vakumnya itu bisa dipakai juga. Yang penting sahabat-sahabat teknisi bisa menjamin keamanannya sendiri soal vakumnya itu. Terus yang kedua, sahabat teknisi bisa cabang dari yang model-model ini, yang separator ini kan, ini ada vakum di sini. Nah separator ini vakum, tapi buat ngabisin angin yang di dalam ini lama kalau pakai vakum yang begini. Dia di sini di dalam ini ada vakum selang ya, sahabat ini bisa cabang yang masuk ke sini, ke sini masuknya bisa dicabang yang pakai yang kayak begini. Cuman ya itu lama itu kalau pakai yang vakum yang model begini ini, lama dia buat ngabisin di sini. Soalnya saya pernah coba, ngapain gua beli vakum, pakai ini aja bisa kok. Emang bisa, cuman ya itu lama, malah kerjanya mah jadi lama. Jadi beli vakum yang seperempat aja udah cukup, udah kenceng tarikanya vakumnya. Terus yang kompresornya 0,75 HP udah oke lah. Kalau pengen yang bersih yang nggak pakai oli, itu kompresornya. Kalau pengen yang agak sedikit ada tenaga ya, atau dibilangnya apa sih, bukan tenaga sih ya, modelnya sih intinya dua deh, nggak pakai oli sama pakai oli. Jadi kalau yang nggak pakai oli dia itu nggak becek. Kalau yang pakai oli terus dirilah bawahnya itu becek, masa di tempat handphone penuh oli kan, ya nggak pantas itu. Oke sahabat-sahabat teknisi, kalau mungkin ada yang pengen order ataupun kepo-kepo, nggak apa-apa, WA aja ke saya sebelum order barang ada apa enggaknya, tapi diusahain 2-3 hari dikirim. Itu karena tim kita emang sekarang lagi belum kumpul semua,
karena masing-masing masa-masa lebaran. Ini juga sama kemarin, sebenarnya bahan ini sebelum lebaran H-4 kalau nggak salah, ini H-4 kita ada stok. Sekarang itu kalau dijadiin semua perkiraan sih 15 sampai 18 unit itu. Cuman yang 8 nama itu udah dipesan sama sahabat-sahabat kita yang ada di sekitar sini. Kalau seandainya mungkin sahabat-sahabat teknisi pengen pesan, oke langsung aja ya, cek aja di Shopee atau Tokopedia, ketik aja laminating LCD vakum, di situ aja. Oke sahabat teknisi, semoga sehat selalu, rezekinya lancar, amin.